Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asroni, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, berasal dari SDS Eka Cipta Gaharu, Kecamatan Cilehulu, Kabupaten Ketapang. Dalam hal ini, saya akan mencoba menyampaikan infografis dalam tugas demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekilas profil tentang Ki Hajar Dewantara. Nama asli beliau yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat, adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan kaum pribumi pada zaman penjajahan Belanda. Beliau lahir di Yogyakarta sebagai seorang tokoh pendiri Taman Siswa dan menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap tanggal 2. Konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuannya. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pemikiran tersebut, kemudian beliau melahirkan sebuah konsep trilogi pendidikan yang dikenal dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, yang bermakna di depan memberi teladan, Ing Matio Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, Tutwuri Handayani, di belakang senantiasa memberikan dorongan. Lalu bagaimana konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara jika diimplementasikan di dalam lingkungan sekolah? Ing Ngarso Sung Tulodo, maka pendidik harus mampu memberikan teladan baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Kemudian pendidik harus mampu menjadi inspirasi atau idola bagi muridnya. Yang ketiga, pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, akan tetapi memberikan tuntunan karakter yang tepat kepada murid. Ing Matio Mangun Karso, maka yang bisa dicermati, yang bisa dimaknai dalam seorang pendidik, yaitu pendidik harus mampu menunjukkan semangat dalam dirinya dalam memberikan pengajaran pada murid. Pendidik harus mampu menularkan semangat pada murid untuk belajar agar selamat dan bahagia. Pendidik harus mampu membangun semangat pada muridnya dalam menciptakan ide-ide dan berkarya sehingga berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Tutwuri Handayani, pendidik harus mampu mendorong pada muridnya untuk terus belajar secara merdeka sesuai dengan potensinya. Pendidik harus mampu memberikan dorongan motivasi kekuatan dalam mengembangkan karakter sosial budaya di daerahnya. Pendidik atau guru harus mampu berdiri menopang di belakang murid dengan memberikan arahan dan bimbingan yang benar, sehingga timbul saling rasa percaya dan aman. Berikutnya adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena
pendidikan anak itu seringkali berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan apa itu kodrat zaman? Kodrat alam berkaitan erat dan kondisi sosial budaya. Dalam hal ini tentu terjadi perbedaan, yang mana antara murid yang berada di daerah hulu dengan murid yang ada di kota, maka karakter, sifat, dan sosial budayanya tentu tidaklah sama. Maka pendidikan harus mampu menggali nilai-nilai positif yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun kodrat zaman menegaskan bahwa dalam setiap zaman seorang anak tentu sangat berbeda dengan zaman orang tuanya. Dalam hal ini sesuai dengan konteks abad 21, maka pendidikan harus mengikuti secara terbuka. Pola pikir yang tidak kaku dapat menyesuaikan dengan tepat. Implementasi apa yang bisa dilakukan di sekolah sesuai dengan kodrat alam dan zaman di sekolah? Maka yang pertama yang bisa dilakukan adalah membuat program kegiatan budaya positif di sekolah, seperti kegiatan apel pagi, menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan budaya humanis, seperti pembiasaan senyum, salam, dan sapa. Ketiga, menyusun program pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet atau gawai. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan akun belajar baik yang dimiliki oleh guru ataupun siswa untuk secara intensif bersama-sama belajar memanfaatkan aplikasi Canva. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah tentang konsep merdeka belajar. Pendidikan seyogyanya menggali, menuntun, tumbuh kembangnya bakat dan minat anak sesuai dengan potensinya secara merdeka. Maka dalam hal ini dapat dijelaskan yaitu bagaimana konsep merdeka belajar tersebut. Yaitu yang pertama yang perlu dipahami yaitu merdeka belajar itu bukan berarti diberikan kebebasan secara utuh untuk diserahkan kepada murid sebebas-bebasnya. Akan tetapi merdeka yang dimaksud adalah independen. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin, dan menjadi mandiri, merdeka secara lahir. Kekuatan diri kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap untuk mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami tentang konsep merdeka belajar yaitu peran pendidik sebagai pamong. Pendidik dalam menuntun anak diberikan kebebasan, namun peran pendidik hanyalah sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang pamong itu dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Kemudian berikutnya yaitu memanusiakan manusia. Di sini sudah sangat jelas bahwasanya konsep merdeka belajar bukan berarti diberikan kebebasan secara utuh kepada anak. Namun di sini merdeka yang dimaksud adalah
kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati antara manusia satu dengan manusia lainnya, antara anak satu dengan anak yang lainnya, sehingga timbul rasa saling hormat menghormati, sehingga timbul rasa saling menghargai antara hak dan kewajiban orang lain. Berikutnya adalah konsep merdeka belajar yang dimaknai dengan keselamatan dan kebahagiaan. Karena pada hakikatnya tujuan pendidikan yaitu ditujukan agar anak pada akhirnya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dalam hidupnya dan kebahagiaan dalam masa depan. Implementasi dalam merdeka belajar di sekolah yaitu yang bisa dilakukan adalah membuat rencana pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian mengadakan program bimbingan dan konseling, dan mensosialisasikan anti-bullying. Yang keempat, membuat karya inovatif, kegiatan perlombaan. Sebagai penutup, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.